Ya, ya, oke. Balik lagi bahwa tantrum itu muncul pada usia dini, biasanya mulai muncul pada usia 1 sampai 4 tahun ya. Karena di usia dini itu usia yang ya kayak barang pecah belah ya, fragile ya. Jadi anak itu memang umumnya fragile dalam perkembangan psikisnya, fisiknya, intelijensi maupun spiritualnya. Nah, ciri umum dari anak usia dini kita kita perlu bedah lagi ya. Di antaranya adalah aktif dan energik. Ya, anak usia dini ini sampai golden age ya, sekitar 8 tahun, nggak bisa diem ya. Tapi bukan berarti ADHD ya, itu lain lagi. Ciri anak usia dini biasanya memang aktif, energik, egosentris juga ya, maunya diutamakan. Senternya pelatihan, pusat perhatiannya adalah dia. Lalu anak usia dini juga curious ya, segala hal dia ingin tahu, segala hal dia ingin explore, dia ingin coba. Juga imajinatif, tiba-tiba dirinya jadi Superman, tiba-tiba dirinya jadi princess gitu ya. Nah, jadi umumnya tantrum itu muncul di usia 1 sampai 4 tahun. Oke, Kira-kira gitu Mbak Dinda. oke. Kemudian penyebab dari tantrum itu sendiri biasanya apa dan bagaimana bisa sampai untuk terbentuk perilaku tantrum pada anak usia dini atau rentang usia yang tadi sudah disebutkan 1 sampai 14 tahun itu, Mams 1 sampai Herlin. 4 tahun ya. Di sini kita ambil range 2 sampai 10 tahun ya. Nah, memang banyak penyebab tantrum ya. Namun yang paling dominan itu adalah temperamen, ya, temperamen dan stres pada anak. Nah, oke, kita bedah satu-satu. Yang namanya temperamen itu adalah bagaimana seseorang atau seorang anak ya dalam hal ini ya, merespon berbagai hal, berbagai stimulus yang terjadi di sekitarnya. Temperamen itu memberi pengaruh reaksi anak terhadap berbagai hal yang dapat membuatnya frustasi akan perubahan Mm-mm. lingkungan. Nah, lalu ada 3 jenis temperamen pada anak. Yang pertama adalah santai cenderung lambat, lalu hangat, ya, temperamen hangat adanya penerimaan, dan aktif agresif atau blow up, ya, gampang blow up. Nah, misalkan seperti ini, ada anak yang temperamennya cenderung mudah blow up. Dia pas di sekolah misalkan dia nggak sengaja kesenggol anaknya, wah langsung teriak, langsung sewot gitu ya. Atau misalkan kita keluarga lagi makan di restoran, pesan makanan tapi lama datangnya gitu ya. Anak keburu lapar dong, jadi dia teriak-teriak, pakai nangis pula gitu ya. Nah, itu tipe yang aktif, agresif atau gampang blow up. Nah, lalu ada juga anak yang santai, misalnya pergi ke restoran, nggak makan juga nggak apa-apa dia gitu ya. Santai aja dia, atau dia santai, saking santainya dia makan setelah orang-orang selesai makan, atau pas makannya di jalan juga dia nggak apa-apa, dia santai gitu ya. Lalu ada juga anak yang temperamennya hangat ya dia welcome gitu ya. Pergi ke restoran, saat pergi ke restoran makanan belum siap, ya udah dia sabar aja nunggu sambil asik main, sambil asik gambar atau asik ngobrol gitu ya. Nah, itu adalah tipe temperamen. Jadi penyebab tantrum itu salah satunya adalah temperamen. Bagaimana seorang anak itu merespon berbagai stimulus yang ada di sekitarnya. Nah, temperamen ini akan memberi reaksi anak terhadap berbagai hal yang dapat membuatnya bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Lalu ada lagi satu faktor dominan penyebab tantrum, yakni stres. Nah, jangan salah Mams, anak juga punya perasaan, anak juga punya emosi, dan pastinya bisa stres, ya. Dalam versi yang memang kebanyakan orang tua mungkin ya mau tidak bisa paham akan sifat anaknya, karena biasa dong orang tua merasa oh kita yang paling tahu the best for our kids, misalnya kayak gitu ya. Ego kita sebagai orang tua sometimes oh aku lebih tahu kok gitu ya. Ada kadang-kadang seperti itu. Namun ternyata itu bisa bisa ada faktor menimbulkan stres buat anak. Nah, penyebab stres pada anak umumnya disebabkan faktor eksternal, ya. Bisa juga dalam internalnya dia.
Kalau eksternal tuh biasanya misal masalah di sekolah, ada bisa juga kasus bullying gitu ya, terus perubahan dalam keluarga misalkan ya, atau ada masalah dengan keluarga misalnya gitu ya, terus konflik dengan teman. Nah, perasaan cemas juga bisa tuh karena ada tekanan yang ditimbulkan dari dalam diri anak sendiri. Misalkan dia, nah ini adalah faktor internal ya, misalkan dia ingin berhasil di sekolah, ya, tapi dia merasa ada malah jadi cemas, malah jadi bikin cemas. Kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak juara, itu jadi bisa menyebabkan stres. Jadi penyebab tantrum itu ada yang paling dominan itu ada dua ya, secara psikis ya, balik lagi. Ya ini tadi faktor temperamen anak dan juga stres pada anak. Lalu bagaimana terbentuknya perilaku tantrum anak? Nah di sini moms ada aksi, ada reaksi, ya. Anak beraksi, anak action. Lalu orang tua bereaksi. Jadi anak di sini adalah stimulus. Orang tua adalah merespon. Ya, perlu diingat bahwa anak usia dini mereka itu critical thinking. Mereka tuh kritis sekali ya, kritik gitu ya pemikirannya. Mereka smart ya. Jadi misalkan anak dia action perilaku A gitu ya, perilaku jerit-jerit misalnya gitu ya, atau teriak gitu. Dia akan menunggu nih bagaimana respon orang tuanya. Kalau dia minta suatu mainan atau makanan, dia pakai jerit-jerit, pakai nangis-nangis. Dia lihat dulu reaksi orang tuanya. Kalau orang tuanya nanggepin, ya, kalau dia orang tua merespon actionnya sesuai yang diharapkan, jadi ada kecenderungan perilaku tantrum itu akan balik lagi dilakukan. Nah, di dalam hal ini adalah pengulangan perilaku. Contohnya nih, anak ingin es krim di minimarket. Dia teriak-teriak nih minta gitu, terus mengelilingi tempat es krim ya bolak-balik sambil bilang mau es krim gitu, atau bahkan dia sambil guling-guling gitu lah ya. Nah orang tua pastinya malu ya mam ya, aduh didiemin nggak bisa, dialihkan perhatiannya juga nggak bisa gitu ya. Walhasil apa, dikasih ya Iya. gitu ya. Kita kasih es krim itu gitu ya. Nah jadi anak ini pinter kan ya, yang tadi saya bilang critical thinking, jadi dia tahu kalau dia berperilaku A atau B. Orang tua akan merespon sesuai dengan apa yang diinginkan dia. Nah, jadi dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi mengulang perilaku yang sama. Nah, jadi akhirnya terbentuk tantrum. Jadi tantrum terbentuk karena adanya pengulangan perilaku yang akhirnya menjadi pola, menjadi pattern sikap sehingga terbentuk habit. Nah, habit. Yang parahnya ini bisa sampai ada anak yang merasa jadi dia merasa ada yang kurang nih atau ada yang nggak enak dalam dirinya kalau dia nggak tantrum. Kalau dia nggak berperilaku tantrum rasanya kurang nih gitu, nggak enak nih. Gitu. Apa ya ada yang salah? Nah itu jadi akhirnya menimbulkan stres pada dirinya dia sendiri gitu lah. Ya, jadi secara umum pemicu terbentuknya tantrum adalah ini biasanya nih perasaan secara lebih kepada fisiologis dan psikisnya dia, ya ini rasa lapar. Ada keletihan, kelelahan, dan stimulasi yang berlebihan yang akhirnya menimbulkan rasa khawatir, rasa tidak nyaman, ketakutan hingga akhirnya timbul perilaku agresif. Misalkan ya, Mam ya, dalam perjalanan jauh kan lama ya, tiba-tiba di tengah jalan anak merasa kelaparan, terus dia teriak dong gitu ya. Ditambah juga perjalanan jauh tuh capek ya, dia pastinya mengalami situasi yang sulit. Mungkin terlihatnya biasa aja bagi orang dewasa gitu ya, tapi ternyata ini adalah sikon yang rumit buat anak-anak. Ya kita kan sebagai orang dewasa pasti bisa survive dong, menahan lapar, haus gitu ya, tapi tidak untuk anak-anak. Tapi mungkin di situ juga kita kurang peka terhadap kondisi anak gitu ya. Contoh lain misalnya gini, anak laki-laki nih kepala apa tuh kepala robotnya copot misalnya gitu ya, atau anak perempuan eh, baju apa kaki Barbie-nya itu lepas gitu ya. Nah, mereka jadi bisa menimbulkan kecemasan gitu. Ini kalau mainannya rusak takutnya mama marah nih gitu. Atau dimarahin. Jadi mereka sebelum dimarahin mereka marah duluan atau sebelum dimarahin mereka nangis duluan gitu loh. Ya. Atau mereka
sebelum sebelum mengeluarkan perilakunya mereka berimajinasi gitu. Kasihan kalau robot tuh nggak ada kepalanya, entah nggak bisa goyang-goyang, nggak bisa tengok kiri kanan gitu ya. Kasihan boneka kalau nggak ada kakinya, ntar berdarah nggak bisa jalan gitu ya. Jadi anak juga berimajinasi gitu kan, ya. Sama nih halnya mungkin kita anggap, cuman kepala robot doang. Kadang orang tua kan nganggapnya sepele ya, tapi ternyata itu bisa menjadi hal yang besar buat anak gitu. Nah, nantinya hal yang seperti ini bisa juga berdampak pada stres itu tadi, ya. Balik lagi bahwa yang paling akrab sama anak usia dini itu hanya pleasure, hanya kesenangan. Umumnya biasanya mereka itu rewel cuma dua hal, ngantuk atau lapar. Nah, tapi perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi suatu temperamen, bisa menjadi suatu hal yang membuat mereka stres, yang akhirnya muncullah perilaku tantrum. Kira-kira seperti itu, Mas. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanya langsung ke chatroom boleh ya, Mam ya? Boleh banget. Kalau misalkan pas lagi inget langsung diketik aja nggak apa-apa. Oke, Mbak Dinda dilanjut. Oke, dilanjut ya. Biasanya untuk tantrum sendiri nih, Mam Sherlin, Mm-mm. kapan terjadinya tantrum pada anak dan dikategorikan abnormal, perilaku abnormal itu atau berlebihan, sudah berlebihan gitu? Eh, Kapan untuk terjadinya tantrum itu? Ya. Nah, sesungguhnya sebenarnya sendiri abnormal itu dianggap dalam usia dini itu sebenarnya bagian normal ya dari perkembangan emosi anak usia dini gitu. Eh, tapi kalau ada sesuatu yang dibilang abnormal, nah ini dia bisa dikategorikan tantrum abnormal kalau dia menetap hingga usia lebih dari 5 tahun. Nah kebetulan saya punya kenalan teman ya, anaknya laki-laki usia 9 tahun. Dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Kalau menurut saya ya kemungkinan anak ini mengalami tantrum abnormal karena kalau punya, semisal dia punya keinginan gak diturutin, anak ini akan nangis kejer banget, keras banget sampai istilahnya satu gang denger gitu ya. Sambil marah-marah menyalahkan orang-orang sekitar ya, kakaknya lah, pengasuhnya lah, bundanya lah gitu ya. Nah kebetulan orang tuanya keduanya kerja. Lalu dia juga anak ini kalau udah marah itu sambil buang-buang barang, bantal ya, buku atau mainan gitu ya. Dan periode tantrum ya, ini periode perilakunya ini bisa sampai ya mungkin setengah jam lah ya gitu. Nah ini kalau saya bilang dia sudah mengalami tantrum abnormal. Jadi kalau dikategorikan tantrum abnormal itu bila dia lebih dari usia 5 tahun. Ya, makanya ini kategori tantrum ini saya kategorikan 2 sampai 10 tahun ya, Mams ya. Nah, lalu bisa abnormal bila lebih dari 15 tahun. Sorry, 15 menit. Kalau tantrum normal, rentang waktunya biasanya 1 sampai paling lama 15 menit. Tapi kalau tantrum abnormal, rentang waktu perilaku tantrumnya itu lebih dari 15 menit. Lalu durasinya, kalau tantrum normal, kalau perilaku normal, biasanya eh, kurang dari 5 kali per hari. Ya paling kalau dia jerit-jerit, dia teriak-teriak, dia marah, itu paling paling maks kalau yang normal 5 kali aja. Mungkin juga lebih sedikit lagi, misalnya 2 3 kali itu masih normal. Tapi kalau abnormal itu bisa lebih dari 5 kali sehari. Gitu. Jadi istilahnya mungkin kalau orang dewasa itu apa ya, moodnya swing gitu ya. Aduh jangan sampai deh kayak Marshanda gitu. Nah lalu moodnya juga kalau perilaku tantrum normal itu biasanya eh, normal di antara periode marah. Jadi pas dia
marahnya wajar, nggak sampai lempar-lempar, nggak sampai nendang, nggak sampai mukul apalagi. Jadi agresivitasnya itu masih yang bisa dikatakan agresivitas yang normal. Hanya sekedar ucapan atau dia nangis dan itu hanya sesaat dan bisa ditenangkan dengan cepat. Itu kalau dari suasana hatinya. Tapi kalau yang tantrum normal, abnormal, dalam suasana hatinya juga dia susah sekali untuk dibujuk gitu ya. Dan dia menetap selama periode marah. Jadi setiap periode dia marah gitu ya, itu pasti ada yang namanya tendangan, pukulan gitu ya, yang ekstrim gitu ya, agresivitas yang berlebihan dan susah untuk dibujuk atau susah untuk ditenangkan. Nah, biasanya seperti itu kalau perbedaan tantrum abnormal dengan normal. Oke, tadi kan sudah membahas terkait dengan perbedaan dari tantrum normal maupun abnormal ya. Ya, Nah, sekarang jenis-jenis tantrum pada anak itu biasanya apa aja tuh, Mams Herlin? Dan perilakunya apa, bagaimana gitu gambarannya? oke. Jadi tantrum itu ternyata juga ada jenisnya ya. Ada dua. Yang pertama adalah tantrum manipulatif, yang kedua adalah tantrum frustasi. Nah, kalau tantrum manipulatif ini tindakan yang dilakukan ketika anak-anak merasa dia tidak terpenuhi dengan baik apa yang dia inginkan. Istilahnya ini jenis tantrum yang dibuat-buat oleh anak. Drama tantrum gitu ya istilahnya ya. Namanya manipulatif gitu ya. Untuk membuat orang dewasa khususnya orang tua memenuhi keinginannya. Nah, kebanyakan tantrum ini muncul akibatnya ada penolakan. Misal ya, ketika orang tua melarang anaknya membeli suatu mainan tertentu yang diinginkan anak. Lalu bila tidak dituruti, maka anak akan memunculkan perilaku. Ya, perilakunya seperti teriak sambil guling-guling di lantai, ya, atau dia langsung mukul-mukul atau nendang gitu ya, dengan harapan orang tua akan membelikan mainan yang diinginkan atau makanan atau es krim misalnya kayak gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengurangi perilaku ini adalah dengan mengabaikannya gitu. Misalkan di mall ya agak-agak ini juga effort ya Mams ya. Wadaw gitu ya, kayaknya malu kita gitu ya. Oh kalau saya mah saya tinggalin aja anak saya. Tapi dengan catatan harus kita bilangin. Kalau nggak mau diam ya udah lalu tinggal gitu. Ya walaupun dia akhirnya nurut dengan jalan dengan misu-misu istilahnya ya sambil endus-endus gitu. Ya udah gitu. Atau bisa juga caranya kita alihkan aja fokus dengan eh, apa ya peralihan hal lain yang kiranya bisa menyenangkan dia. Kayak kita beli es krim aja yuk, misalkan boleh es krim gitu ya. Atau kita beli ciki aja yuk, misalkan boleh ciki. Nah, dalam hal ini mengabaikan bukan berarti memang dimarahin atau didiemin tanpa solusi ya. Tetap harus ada solusi. Jadi setelah anak mulai tenang, baru kita ajak diskusi pelan-pelan, berbicara tentang perilakunya. Kasih tahu bahwa hal tersebut ya dia misalkan dia guling-guling di lantai atau dia memukul-mukul gitu ya, nah, itu tidak baik gitu ya. Kita sebagai orang tua juga apa ya harus kasih tahu perasaan kita gitu ya. Intinya adalah lakukan diskusi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin dengan anak ya. Pastinya dengan menggunakan bahasa yang memang sesuai dengan usia perkembangan anak ya. Dan juga harapannya nanti anak jadi tahu gitu bagaimana perasaan kita sebagai orang tua. Nantinya bisa menunjukkan atau menumbuhkan rasa simpati dan empati anak terhadap orang tua. Ya. Itu tadi tantrum manipulatif ya atau drama tantrum ya saya bilang ya. Lalu yang kedua adalah tantrum frustasi. Nah, biasanya ini terjadi pada anak yang usia lebih dini lagi, ya. Karena memang dia belum bisa mengekspresikan dirinya dulu. Biasanya mulai usia batita biasanya ya, mulai dari 15 bulan ya, di mana anak masih kesulitan untuk berbicara, mengatakan sesuatu, mengekspresikan apa yang dirasakan kepada orang tua atau pengasuhnya. Ya.
Nah, di sini biasanya biasa ada faktor penyebab ya. Kalau tantrum frustasi ini biasanya penyebab utamanya adalah lapar ya, atau anak gagal melakukan sesuatu, dan juga biasanya karena anak minim dengan kosakata, jadi dia tidak mampu mengungkap apa yang dirasakannya. Kalau anak usia di atas batita umumnya itu biasanya tantrum manipulatif ya. Kalau batita biasanya masih berupa tantrum frustasi karena dia memang belum bisa mengekspresikan, juga belum minim dengan kosakata ya, jadi dia juga belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakannya dengan jelas terhadap orang dewasa. Nah, lalu yang termasuk perilaku tantrum itu biasanya bisa berupa fisik, bisa berupa verbal atau keduanya. Nah, satu episode tantrum itu yang normal yang tadi saya bilang itu biasanya berlangsung 2 sampai 15 menit. Nah, jenis tantrum itu ada seperti menentang, membangkang, ya, keras kepala, stubborn, kalau dikasih tahu nggak mau, dibujuk nggak mau, melawan, memberontak, berkata kasar, menjerit, berteriak, guling-guling, menendang, bahkan kalau yang agresivitasnya tinggi, dia sampai membenturkan kepala ke tembok, menarik rambut, memukul, mendorong, melempar barang. Bisa ada juga yang nahan nafas gitu ya. Nekat banget memang itu ya, manipulatif sekali. Bantingkan badan ke lantai gitu ya. Nah, pada kondisi yang abnormal ya, yang melebihi batas kewajaran, anak sering mengamuk, yaitu tadi ya, dalam kurun waktu yang lebih dari 15 menit. Eh, Dia biasanya kalau di dalam hal itu udah mulai ada kontak fisik dengan orang sekitar ya, sampai dia bisa self harm, dia bisa sampai agresivitasnya tinggi banget, dia bisa melukai diri sendiri tuh dengan udah over banget ya capernya, dia bisa sampai mukul diri sendiri, jambak, rambut, sampai kayak udah benar-benar yang frustasi berat dan apa, timbul stres pada dirinya sendiri yang dia timbulkan sendiri gitu. Sampai guling-guling ke tanah. Itu sudah masuk kategori abnormal. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, Mbak Dinda lanjut. Oke, eh, kita lanjut ya ke Ya. sesi berikutnya. Tadi kan Mom Sherlyn udah sempat menyampaikan bahwa sebetulnya tantrum itu merupakan bagian dari perkembangan emosional dari si anak di usia tertentu. Tapi apakah manfaat tantrum pada anak itu, apakah tantrum itu akan memberikan manfaat pada anak selain tadi perkembangan secara emosional itu? Oke. Nah, Mams, ternyata di balik perilaku tantrum gitu ya, ternyata ada manfaatnya, bukan. Jadi semata tantrum itu bukan hal yang sekiranya negatif atau sekiranya hal yang nggak baik buat anak gitu. Nah, tapi ternyata memang tantrum itu normal dalam perkembangan emosional anak, selama memang dalam tahapan tantrum yang masih sewajarnya. Perilaku agresifnya juga pun masih sewajarnya. Nah, ternyata tantrum itu memiliki manfaat untuk anak ya. Jadi di sini saat anak tantrum dia jadi bisa belajar mengenal dan memahami perasaan yang mereka rasakan ya. Dalam hal ini membantu anak mengembangkan kesadaran emosional mereka ya. Lalu jadi dia bisa tahu tuh, belajar emosinya mereka bagaimana. Oh, kalau guling-guling itu ternyata nggak boleh ya, itu nggak bagus gitu, kayak gitu. Jadi di sini dia juga lebih lebih bisa paham gitu. Kalau aku mau sesuatu, aku sebaiknya aku bisa lebih tenang. Tapi memang harus ada explanation ya, Mam ya. Harus didampingi tetap ya. Harus dijelaskan gitu ya sama kita sendiri sebagai orang terdekat anak. Jadi dalam tantrum ini bisa bermanfaat bagi anak dalam beberapa hal. Yang pertama, anak bisa belajar mengenal dan memahami perasaan yang mereka rasakan. Lalu tantrum juga bisa membantu anak biasanya tidur lebih nyenyak setelah emosi mereka tersalurkan. Ketika anak dapat mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat pastinya ya, mereka akan biasanya bisa lebih tenang dan rileks, yang berdampak pada
kualitas tidur mereka. Misalkan ya kalau mau nangis boleh nangis. Mama kasih waktu ya, kamu nangis ya 5 menit misalnya gitu ya. Udah dia nangis terus jadi-jadinya dalam 5 menit. Mau teriak tapi teriaknya volumenya sampai do re mi fa sol dan itu aja, jangan tinggi-tinggi ya. Oke 2 menit misalnya gitu. Tetap harus kita bimbing, jangan kita lepas tadi yang saya bilang di awal, kita acukan bukan berarti kita abaikan ya, tetap harus kita dampingi ya. Lalu tantrum juga bisa menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar cara merespon ketidaksesuaian ya, dan belajar mengelola emosi mereka. Oh iya ya, misalnya gitu ya. Aku nggak boleh marah nih, marah yang heboh misalnya ya. Aku nggak boleh nangis, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh jerit-jerit. Nanti kata mama tuh aku pasti kecapean. Tapi emang iya sih, aku kecapean nanti bikin pusing bahkan bisa muntah. Nah itu anak punya pikiran begitu pasti kan karena kita juga tuh kan adik dikasih tahu kan nggak boleh jerit-jerit, nggak boleh nangis, nggak boleh teriak-teriak yang over gitu istilahnya ya. Jadinya apa? Capek kan? Jadinya apa? Pusing kan? Jadinya apa? Muntah kan? Nah, enak nggak begitu? Nggak enak, mau diulang lagi nggak? Enggak, kayak gitu. Nah, itu juga jadi kesempatan anak untuk belajar dia cara meregulasi emosi, ya merespon sesuatu yang nggak sesuai dengan dirinya. Jadi juga dia belajar, oh iya ya, kalau marah tuh nggak enak ya, kalau aku tuh kalau teriak-teriak nggak enak ya, pusing gitu, bikin enak gitu. Nah, jadi anak itu ada pelajarannya itu ternyata dari tantrum gitu. Lalu tantrum juga bermanfaat bisa membantu anak mengetahui batasan nih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Aku boleh sih es krim, tapi kalau aku lagi demam, kalau aku lagi agak-agak mau pilek, enggak katanya. Udah deh, nanti juga besok aku sembuh, aku juga bakal dikasih kok sama mama, misalnya kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini anak belajar konsekuensi dari perilaku mereka, baik baik positif maupun negatif ya. Jadi tapi mereka belajar konsekuen ya. Nantinya ini akan menumbuhkan kemandirian ya di topik yang terakhir nanti ya. Lalu yang terakhir adalah tantrum bisa membantu menjalin kedekatan anak dengan orang tua. Ketika ketika orang tua memberi support ya, memberi pengertian saat anak sedang tantrum, nah disitulah bonding orang tua dengan anak jadi lebih kuat. Orang tua bisa paham perasaan anak, anak pun belajar jadi bisa lebih tahu perasaan yang diungkapkan. Kasih tahu juga orang tua gitu loh, kita sebagai ibu terutama ya. Mama nggak suka kalau kakak atau adik tuh berperilaku seperti itu. Jadi anak tahu gitu, jangan juga kita sebagai orang tua langsung ngegas gitu ya, langsung gaspol marah, tapi anak nggak tahu kenapa nih mama marah nih. Aku bingung nih, kayak gitu ya. Ya, jadi tadi tantrum bisa bisa membangun bonding yang lebih erat anak dan orang tua. Tantrum juga bisa bermanfaat bagi anak mengetahui batasan yang boleh dan tidak boleh. Lalu dengan perilaku tantrum, ini dalam arti kata tetap ya tantrum yang memang normal ya, bisa menjadi kesempatan untuk belajar meregulasi emosinya. Jadi juga tantrum bisa anak bisa belajar mengenal dan memahami perasaan yang mereka rasakan. Seperti itu. Lanjut, Mbak Dinda. Oke, biasanya nih Mams, kalau misalkan para mama-mama, bunda-bunda kan nggak kuat gitu menghadapi ketantruman anak-anaknya gitu. Nah, biasanya juga yang sering saya jumpai gitu, terkadang orang tua tuh justru menuruti apa keinginan Hmm. anak ketika tantrum gitu karena yang pertama orang tua merasa malu gitu ketika anaknya tantrum mungkin di tempat umum. Yang kedua mungkin orang tuanya juga nggak mau ribet gitu kan dengan situasi dan kondisi yang kurang menyenangkan dan tidak nyaman gitu kan. Nah, gimana sih Mams Herlin cara asik untuk para orang tua menyikapi eh, perilaku tantrum dari anak itu Iya. sendiri? Oke, iya memang cara gampang memang untuk mengatasi tantrum atau perilaku agresif anak gitu ya.
ya udah kasih aja sih memang apa yang dia mau ya. Itu cara gampang ya. Sama aja nih. Kalau anak kita lagi pergi pergi gitu ya ke mall, biar dia diem, biar dia nggak jalan-jalan, kasih HP gitu ya. Itu juga paling gampang Benar. tuh ya. Ya Allah. Nah tapi em, meskipun efektif, tapi memang bisa dikatakan tidak tidak potensial ya buat anak sendiri, buat perkembangan anaknya nanti. Jadi cara yang kiranya bisa untuk meredakan atau mengatasi anak tantrum tuh yang pertama memang kita sebagai orang tua tuh emang harus bisa lebih tenang lebih dahulu ya. Jangan langsung ke bawah ikutan emosi, tapi juga jangan diabaikan. Jadi kayak tadi misalkan di awal sudah saya bilang gitu anaknya jerit-jerit gitu atau nangis gitu ya. Orang tua langsung, ada jangan tantrum dong, gitu ya seperti ini kayak gitu ya. Orang tua udah panik duluan gitu ya, udah kebawa emosi duluan. Nah itu jangan. Ya intinya kita sebagai orang tua memang ya Allah, masya Allah gitu ya. Kewarasan harus tetap di kita maintain, kita jaga. Jadi kita harus bisa tenang terlebih dahulu ya, nggak terbawa emosional dengan kondisi anak. Lalu semisalkan anak lagi tantrum ya udah kasih waktu ya, biarkan dia nangis, biarkan dia teriak ya, sebagai upaya dia meluapkan emosinya. Ambil orang tua pastinya dirima dengan memberikan kesempatan. Wah, adik masih mau nangis, iya misalnya gitu ya. Ya udah, mama kasih waktu ya 5 menit ya, jangan lama-lama. Ya udah deh, dia nangis saja jadi. Masih mau teriak, iya mau, ya udah jauh-jauh ya, jauh-jauh ke sana ya. Jadi mama juga bisa bisa lebih tenang, kamu juga bisa lebih tenang kayak seperti itu. Itu yang memang saya lakukan juga kepada anak saya gitu ya. Nah terus eh, dijelasin juga bentuk emosinya setelah anak kenapa tadi nangis, emang perlu nangis, emang perlu teriak-teriak. Kalau nangis ya udah nangis, tapi misalkan gak usah pakai teriak, gak usah pakai mukul ya, gak usah pakai marah. Ini waktunya cuma 5 menit nih, misalnya dari angka 12 ke angka 1 gitu. Gitu. Kita kasih waktu gitu. Lalu kita juga kasih anak pelukan dan pujian akan perilakunya. Pintar, nangisnya cuma sebentar. Wah, hebat nih anaknya bunda nih. Kamu pintar nih anaknya mami. Gitu dong. Jadi aku happy juga, kamu happy. Udah lega belum? Udah bisa tenang? Nah, kita respon gitu anak gitu ya. Lalu setelah anak tenang, kita kasih tuh reward. Sesuatu yang bisa buatnya happy kembali. Tersenyum atau makanan atau gambarnya kita gambar smile tuh di ininya dia tuh di tangan ini aku gambar smile ya aku kasih smile berarti kamu pinter kamu udah happy lagi kamu happy aku lebih happy gitu utarakan juga ya kita sebagai ibu ini perasaan kita gitu kalau kamu teriak-teriak gitu apalagi kalau di depan orang malu nggak kenal gitu orang ngeliatin kita kasih dia tuh dia pola berpikir ingat bahwa anak usia dini tadi critical thinking ya mau mereka itu sebenarnya smart mereka akan selalu menunggu respon kita nih gimana nih responnya gitu ya ada dan jangan lupa mereka juga pandai memanipulasi keadaan gitu ya jadi juga kita juga harus lebih cerdas gitu ya nah terus bicarakan apa yang dirasakan ya anak udah pas dia udah selesai dengan perilaku lalu hindari situasi yang sekiranya bisa memicu amukan anak. Misalkan ya, kalau anak bertingkah di restoran, pilih restoran tempat yang memang layanannya cepat gitu, atau lebih tenang buat anak gitu. Lalu misalkan kita menghindari lewat toko mainan, kalau kita nggak mau beliin anak kita mainan. Nah kalau saya pribadi, justru saya sengaja pantengin anak saya nih lewat toko mainan, ya
biar dia lihat-lihat mainannya. Tapi sebelumnya di sounding dulu. Saya bilang, kita nggak beli mainannya, kita kesini cuma makan doang, kita kesini cuma ngeteh, ngopi, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau ada yang mau lihat-lihat boleh, nggak apa-apa silakan. Tapi kita nggak beli ya. Sama nih, anak saya kan belum udah 5,5 tahun, tapi sampai detik ini nggak saya kasih permen gitu ya. Jadi kalau dia ke warung atau ke Indomaret gitu ya, dia pasti cuma ngeliat tuh di rak, cuma dia pegang-pegang, tapi nggak diambil gitu. Sudah bisa sampai saya treatment seperti itu, jadi nggak apa-apa dia lihat, dia pegang, tapi dia tidak ambil, tidak tidak pun dia makan gitu ya. Tapi memang kita harus kasih tahu gitu loh. Ya, atau kan misalnya anak-anak kita ajak ke mall gitu ya, terus lewati playground atau lewat time zone gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Kita kasih tahu, oh, aku mau ke situ. Ya, tapi kita bukan waktunya main. Lihat-lihat aja, masuk aja nggak apa-apa kan, cuma pegang-pegang doang tuh, main-mainan di time zone gitu ya. Dia lihat aja nggak apa-apa. Ya paling 3 sampai 5 menit gitu ya. Eh, Habis itu ya udah kita jalan lagi gitu ya. Nah, itu memang tega nggak tega ya harus ditegain lah ya. Bukan berarti kita keras sama dia atau kita nggak mampu gitu. Enggak. Itu hanya yang pertama cegah anak tuh jadi celamitan, dalam arti kata nggak banyak mau. Ya, jangan kita turutin anak, bukan berarti kita jahat ke anak atau kita nggak mampu. Enggak. Yang pertama memang kita membuat anak ini lebih disiplin, ya, nggak banyak mau ini mau ini. Anak itu, anak usia dini kan banyak maunya ya, tapi udahannya dia lupa, udahannya ditaruh aja sembarangan gitu, dia dia nggak pakai lagi atau dia nggak mainin lagi, kan cirinya seperti itu. Jadi hanya instan, dia hanya sesaat aja. Jadi kita juga jangan instan menuruti, jangan spontan menuruti, karena anak usia dini ini memang spontan kan gitu ya. Jadi balik lagi bahwa harus hindari situasi yang bisa memicu amukan. Contohnya tadi ya, kalau ke suatu tempat, ya udah kita istilahnya kita tega-tegain aja, bukan bukan berarti kita nggak bisa membayar atau enggak. Kita mencegah anak supaya tidak banyak mau, lalu buat disiplin juga pada anak, karena ada waktunya bermain, ada waktunya berbelanja, ada waktunya hanya lihat-lihat aja ya. Di sini artinya akan terbentuk compromise dan adanya konsekuensi akan suatu perilaku. Nah, ini kita sambil ajarin juga anak gitu ya. Jadi memang balik lagi bahwa kesimpulannya tentang tantrum, bahwa sebenarnya tantrum bukan fase wajar dalam perkembangan emosional anak selama perilaku yang ditunjukkan anak masih di batas normal dan tidak ada kecenderungan perilaku agresif yang negatif. Seperti itu, Mams. Oke, ini ada pertanyaan Mams Herlin di Ya, kolom chat. Oke, dari Mams Ami. Pertanyaannya adalah, oh, yang pertama apakah dulu, Mbak. Yang pertama, oke, Mbak Anissa ya, Mams Anissa. Mams Ami yang pertama yaitu pertanyaannya, apakah tantrum bisa disebabkan karena takut akan sesuatu? Mm-mm. Bagaimana mengelola rasa takut pada anak tersebut supaya si anak nggak tantrum lagi ketika rasa takut itu muncul? Mm. Tapi sebelumnya nih ada dulu Mams Anissa nih. Oh, ada. Oke. Yang di atasnya tuh, Mbak. Lihat, masuk Kayaknya nggak? itu Nggak masuk ke, ya? ke private ya pertanyaannya. Oh iya iya, benar-benar pantesan nggak muncul ya, benar-benar direct dia. Oke, Mama Anissa, ini dia. Boleh siapa dulu yang mau dijawab? Nah, ini dia nih, Mama Anissa tadi tanya, tunggu, gaya pengasuhan apa? Nah, gaya pengasuhan apa yang dirasa tepat pada pola pengasuhan? Oh, ini nanti ada di pola asuh selanjutnya ya, Mbak Nisa ya. Nah, nomor 2 tuh apakah ada baiknya ada sosok yang ditakuti oleh anak semisal dari ayah atau ibunya? Iya. Eh, Lebih tepatnya bukan ditakuti, lebih tepatnya disegani. Ya. Jadi anak itu kita membentuk
pola pikir anak, jangan takut sama ibu, jangan takut sama ayah gitu. Jangan takut sama mamanya atau papanya atau papi maminya enggak. Tapi lebih kepada sungkan, segan, sayang. Dan memang itu harus gitu. Kita sendiri yang tumbuhkan. Ya, kita caranya dari hal kecil aja. Bagaimana supaya anak respect ke kita, hormat ke kita. Misalkan dari yang kecil adalah saling, ya, bersalaman, ya, terus dipeluk anak, di kiss, ya, dicium gitu ya, pipi kanan, pipi kiri, jidat gitu ya. Berikan anak juga secara emotional touch dengan itu salah satunya. Itu adalah salah satu untuk menumbuhkan rasa anak hormat dan segan. Jadi bukan ditakuti. Ya. Kan tadi Mbak Nisa bilang, apakah ada baiknya ada sosok yang ditakuti oleh anak, misalkan dari ayah. Nah, saya lebih prefer, suggest, agar anak ke orang tua itu jangan jadi figur yang menakutkan orang tua. Orang tua jangan menjadi figur yang menakutkan bagi anak. Tapi figur yang disegani. Figur yang memang disayangi, ya. Jadi anak tahu misalkan, oh ya, itu mami marah, tapi tetap sayang. Gitu. Bukan berarti mami marah dia jadi takut atau dia jadi gemeteran gitu melihat, bahkan ngeliat fotonya aja nggak mau misalnya gitu. Jangan jangan sampai begitu. Jadi jadikan kita sebagai orang tua itu figur yang memang disegani anak, namun tetap anak itu menyayangi dan respect pada kita, bukan ditakut. Nah, sebaiknya siapa yang harus disegani? Ya dua-duanya. Bukan hanya figur ayah sebagai sosok laki-laki yang istilahnya maco gitu, atau yang memang kepala rumah tangga. Enggak. Kita ibu pun sebagai yang melahirkan, yang mengajari gitu ya. Itu juga harus memiliki peran dalam arti kata, walaupun let's say lebih banyak ya, umumnya lebih banyak anak bersama ibu gitu ya daripada ayah. Tetap anak itu harus kita ajari untuk menghargai kita. Misalnya ini, dikeluarin aja gitu ya. Kalau kalau anak-anak TK sekarang kan udah belajar tuh, surga di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Jadi, nah itu bisa saya pakai tuh, ibumu, ibumu, ibu. Jadi kalau mami manggil, ada harus jawab iya mami gitu. Kalau dia diem aja, ade, iya mami gitu kan. Saya bilang begitu kan. Nah dia ntar nyaut sendiri. Kan memang usia-usia gini kan memang usia memang fragile, dan arti kata harus keep reminding, harus terus kita terus ingatkan berulang-ulang, walaupun mungkin itu bagi dia hal yang udah biasa gitu ya, tapi itu akan diingat, akan nanti terus diingat gitu sama dia, ya. Mau bisa, jadi sebaiknya memang bentuk anak untuk merespek ke kita dan juga sayang sama kita. Ini aku beliin mainan, ini tanda aku sayang sama kamu. Aku antar jemput kamu ke sekolah, itu tandanya aku perhatian dan aku sayang sama kamu gitu. Jadi belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Meski aku ada kerjaan, aku mengerjakan kerjaan rumah tangga, aku mengerjakan pekerjaanku. Kalau anak saya bilangnya, mami itu kerjaannya sehat mental katanya gitu. Dia belum tahu psikolog gitu kan. Jadi mami kerjaannya sehat mental selalu gitu kan. Nah, supaya mami sehat mental, ade itu harus bantu mami. Kalau ade happy, itu namanya ade bantu mami. Kalau ade nggak rewel, itu namanya ade sayang mami. Jadi kita ungkapkan, ajak anak untuk selalu diskusi, dan balik lagi tadi sama untuk mencegah tantrum, biarkan anak tahu perasaan kita. Oke, Mam Nisa, nanti untuk yang pertanyaan nomor satunya dibahas nanti di pola asuh. Lalu Mam Ami, ini apakah tantrum bisa disebabkan karena takut? Akan sesuatu, Iya, bagaimana bagaimana mengelola mengelola rasa takut. rasa takut anak tersebut supaya si anak nggak tantrum? Oh, ya, supaya si anak nggak tantrum ketika. Mbak Ami boleh kalau open mic juga boleh, Mbak, biar lebih jelas. Halo Silakan. Mbak Elin, Ya, Dinda. nah, ya. Ya, halo.
Iya, kebetulan tuh ya alhamdulillahnya anak aku tuh kesininya tantrumnya udah kurang ya. Aku aku rasa kayak ketika kita bilang, untuk ngertiin yang awalnya dia bisa tantrum lama, sekarang tuh ya udah dia nangis selesai dengan, kekesalannya, dia abis itu minta maaf, kayak, "Iya Nala tadi salah ya Mi ya, iya Nala Hmm. sedih," gitu. Nah sekarang tuh yang jadi masalah buat aku adalah misal nih dia tuh ada takut nih sama anjing gitu ya, pernah Hmm. digonggong mungkin ya, waktu aku kerja dia lagi main ke arah taman gitu. Nah waktu itu aku pulang kerja naik, ojek, dia lagi nangis tuh di rumah yang sebelum ada anjing gitu. Ya. Nangis, kejer, tapi diem aja di situ, nggak mau pulang, nggak mau maju gitu. Pas aku lewat, ya udah aku berhenti, "Ini kenapa?" Aku bilang sama ART ya. Terus Hmm. ART-nya bilang, "Dia takut sama anjing di rumah itu," gitu. Terus dia tetap kejar, dia tuh pengen main melewati rumah itu gitu ya, tapi dia punya ketakutan. Akhirnya dia tantrum di situ, "Aku nggak mau pulang, aku maunya ke sana, tapi aku nggak mau lewat situ," gitu. Oh. Si ayahnya ini bingung, kita nggak bisa lewat tempat lain, harus lewat sini, cuman ada jalan sini gitu. Hmm. Hasil sampai sekarang dia nggak mau tuh ke lapangan lagi, nggak mau diajak ke warung lagi, nggak mau melewati rumah itu lagi, dan aku mengelola itu kesulitan aku rasa ya. Hmm. Kayak Nala itu anjingnya dirantai di dalam rumah orang, nggak apa-apa kita lewat situ, dia nggak bakalan mendekat, nggak bakalan gigit, mungkin menggonggong, tapi, eee, nggak perlu takut, aku memunculkan rasa itu sampai sekarang belum berhasil. Nah, kira-kira tuh apa treatment yang cocok gitu loh, Ya. Mbak Eli, mungkin bisa dibantu. Makasih. Ya, terima kasih ya Minala. Nah, sebelumnya aku inikan dulu ya, luruskan dulu. Kemungkinan apa yang dialami Ananda itu adalah fobia. Nah, ini harus dibedakan dulu antara fobia dengan tantrum. Kemungkinan bisa jadi begini, fobia itu muncul, tantrum itu muncul akibat adanya fobia. Tapi belum tentu juga ini jadi perilaku tantrum. Jadi perilaku tantrum itu karena ada sesuatu yang diinginkan, ya, hingga menimbulkan perilaku agresif. Kalau kasusnya Anda dan Nala ini, kalau saya bilang mungkin lebih kepada fobia, gitu ya. Jadi dia men, men- memunculkan reaksi emosional yang memang eh, seperti tantrum. Tapi kemungkinan sih bukan tantrum itu kalau saya bilang ya, lebih kepada fobianya aja gitu. Nah, fobia itu memang harus diterapi kalau fobia ya. Dulu saya juga punya klien yang eh, fobia jadi kalau fobia itu kan ketakutan akan sesuatu hal ya. Ada yang fobia ketinggian, fobia di ruangan tertutup, fobia suatu barang atau binatang yang Nala bilang itu tadi alami. Eh, Penyebabnya memang macam-macam. Nah, mungkin dalam hal ini anaknya Mbak Mi merasa gonggongannya, suaranya gitu ya. Jadi ada suatu sensitivitas akan suara yang besar gitu. Jadi bikin dia tiba-tiba kaget. Nah, itu akhirnya menimbulkan traumatik akan suara besar atau tiba-tiba dia lagi tenang dia digonggong terus jadi takut. Jadi kaget dan kagetnya tuh luar biasa bisa sampai deg-degan banget sampai lemes sampai gemeteran itu akhirnya bisa menimbulkan eh, fobia tadi karena ada trigger jadi setiap ada trigger anjing meskipun anjingnya tidak menggonggong anjing meskipun anjingnya cute atau lebih kecil ataupun anjingnya diem aja tapi dia udah punya nih traumatik gitu traumatik inilah yang menimbulkan fobia fobia ini memang hasil dari traumatik sebenarnya. Ya, waktu dulu saya punya klien yang memang takut polkadot. Nah, ada juga yang takut cacing, bahkan lihat gambarnya aja takut gitu ya. Memang itu butuh suatu treatment khusus dan takes time banget untuk beberapa kali di terapi gitu ya. Misalkan dari lihat gambarnya dulu dari kejauhan.
Lama-lama bisa sampai megang buku yang ada gambar cacing. Lama-lama bisa duduk di kursi yang bulat, ada polkadot bulat-bulatnya. Nah, mungkin juga anak seperti itu. Harus ada treatment khusus, harus ada terapi khusus tersendiri yang memang untuk menghilangkan traumatik dan fobianya itu. Jadi kategorinya menurut saya sih bukan ini ya, bukan tantrum Mbak, lebih kepada traumatik dan menimbulkan fobia itu. Jadi, seperti itu Mbak Ami. Oke, berarti ini fobia yang harus ada treatment khusus, kayak Iya, terapi gitu ya Mbak Elin ya? iya betul. Oh, Lebih oke. lebih kepada fobia gitu. Kalau misalkan Mbak Elin sendiri tuh memungkinkan ya buat melakukan treatment itu, bisa ya? bisa, insya Allah. Oh iya, oke oke. Iya, Oke, terima kasih. iya, Dilanjut. sama-sama. Terima kasih. Oke, Mbak Dinda, kita lanjut ke topik 2, pola asuh. Oke, topik selanjutnya nih untuk Waktunya tinggal moms. setengah jam lagi, nggak berasa ya. Tadi kan iya, ternyata seru ya, Mbak, pembahasannya. Insya Allah. Tadi kita udah bahas gimana cara asik untuk orang tua menghadapi anak yang tantrum. Tadi udah sedikit disinggung bahwa salah satunya adalah mengajak anak berdiskusi dan berbicara. Intinya anak dilibatkan gitu kan. Ya. Nah, hal ini juga tentunya berkaitan dengan pola asuh. Nah, Ya. yang dimana pola asuh ini pastinya kan jenis-jenisnya banyak sekali ya. Mam Sherlyn. Ya. Dan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pola asuh itu sendiri? Ya. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Nah, pola asuh itu adalah cara ya. Cara bagaimana seseorang dalam hal ini adalah orang tua ya. Melakukan, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam mencapai eh, taraf perkembangan anaknya hingga mencapai kedewasaan serta membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ya. Jenisnya itu ada beberapa ya. Di sini saya ambil 4 ya jenis pola asuh orang tua. Yang pertama otoriter, otoritatif atau demokrasi, lalu permisif dan neglect. Nah, yang pola pertama adalah pola asuh otoriter ya, di mana orang tua cenderung menerapkan atau menetapkan aturan yang kaku ya, dan menuntut anak tuh harus nurut gitu, harus patuh sepenuhnya, nggak pakai embel-embel, nggak pakai compromise, pokoknya harus patuh, nggak ada penjelasan, titik gitu. Kayak gitu ya. Ini otoriter. Komunikasi pastinya satu arah ya, dan dengan sedikit anak nggak ada space buat menyampaikan pendapat atau keinginan ya. Anak-anak yang dibesarkan dalam pola asuh otoriter ini biasanya tumbuh menjadi anak yang justru jadi kurang mandiri, kurang percaya diri, dan cenderung memberontak karena orang tuanya terlalu strict. Suka nggak suka ya harus suka, mau nggak mau ya harus mau gitu. No excuse gitu ya, nggak ada tawaran-nawar, pokoknya ya, harus ikutin yang mama bilang, harus ikutin yang papa terapkan kayak gitu. Nah, ini otoriter banget kan. Nah, kira-kira cocok nggak ya nih kayak yang tadi pertanyaan Mbak Nisa ya untuk anak gen alpha. Lalu yang kedua adalah pola asuh otoritatif atau demokratif ya. Nah, biasanya orang tua menetapkan aturan yang jelas ya. Habis makan, piringnya taruh di tempat cuci piring. Kalau mau cuciin boleh, kalau belum bisa ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau orang yang besar pasti udah bisa ya. Namun juga diberi penjelasan dan alasan di balik aturan. Jadi orang tua kasih aturan jelas. Kalau anak mau pergi misalkan ya, mau pergi jam berapa? Pergi jam 12, oke, nanti pulangnya sebelum maghrib, nah, kayak gitu ya. Ada komunikasi dua arah. Nah, sangat ditekankan ya. Pokoknya kalau keluar rumah harus didampingi sama mama atau sama papa gitu, biar aman gitu, kasih tahu. Soalnya sekarang itu banyak penculikan, don't talk to stranger, pokoknya harus hati-hati kalau ada orang nggak dikenal, jangan mau dikasih permen,
jangan mau diajak ngomong, kalau ditanya bilang aja nggak tahu, maaf, misalnya gitu. Dikasih penjelasan gitu ya, dikasih alasan gitu ya, sehingga dalam hal ini juga anak paham gitu. Karena ada komunikasi dua arah. Ya, anak juga bisa berpartisipasi nih dalam mengambil keputusan yang berkaitan diri. Nah, anak-anak yang dibesarkan dalam pola asuh otoritatif biasanya justru cenderung mandiri, percaya diri, dia bertanggung jawab dan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik daripada yang otoriter. Lalu yang ketiga adalah pola asuh permisif. Orang tua cenderungnya memberikan kebebasan pada anak tanpa batasan yang jelas. Mau pergi ya udah pergi aja. Nggak pulang mau nginep ya udah. Nggak mau tahu lah, saya kayak gitu ya. Aduh, jangan sampai deh. Aturan mungkin ada ya, tapi nggak konsisten, berubah-berubah. Sehingga anak yang dibesarkan dalam pola asuh permisif cenderung jadi dia kesulitan mengatur diri sendiri, kurang bertanggung jawab dan cenderung egois. Nah, maunya dia, maunya harus diturutin. Nggak mau tahu deh tuh gimana struggle-nya orang tua, gimana orang tua susah payah gitu membesarkan dia, nggak tahu. Karena orang tua nggak menjelaskan gitu. Nggak ada komunikasi dua arah. Orang tua hanya memberikan, memfasilitasi segala buat mereka ya, buat anak. Tapi anak ya udah terserah deh mau gimana deh. Yang penting sekolah, yang penting belajar gitu. Yang penting naik kelas gitu. Tapi dibebasin aja. Akhirnya anak jadi nggak, kurang tanggung jawab, dia kesulitan mengatur diri sendiri, ya. Jadi dan juga cenderung ya. Lalu yang terakhir adalah pola asuh neglectful. Di sini orang tua sama sekali kecenderungan tidak terlibat dalam kehidupan anak, baik secara emosional maupun fisik. Mungkin anak ya dengan mbaknya, misalnya gitu, mohon maaf ya, atau anak ya udahlah dengan neneknya kayak dengan kakeknya gitu ya, dibebaskan begitu aja. Pokoknya orang tua cenderungnya tidak mau terlibat. Jadi anak akan merasa diabaikan dan dia akan merasa kok orang tuaku kok baik banget ya. Ada kemarin saya baru dapat bulan lalu baru dapat klien online ya. Seperti itu. Dia 4 bersaudara. Kebetulan mohon maaf ya, orang tuanya jadinya bisa. Jadi anak-anaknya, terutama anak nomor 3 sama nomor 4 tuh cenderung seperti ini karena orang tuanya negatif, terutama ayahnya. Jadi anaknya dibebasin mau ngapain aja. Dari mereka lahir sampai mereka usia dewasa nih, mereka yang nomor 3 sama nomor 4 tuh udah umur 25 sama 27 ya. Gak ibadah gitu. Yang konsul waktu itu kakaknya yang nomor 2. Ini gimana tentang adik saya gitu. Ternyata mereka punya latar belakang yang pola asuh orang tuanya negatif. Jadi adik-adiknya kuliah juga ya molor-molor gitulah sampai sekarang pada belum lulus, pada belum kerja, pada belum menikah, juga ibadahnya tidak ibadah gitu ya. Karena orang tuanya tidak pernah ada komunikasi dua arah. Akhirnya ibunya mereka yang meninggalkan ayahnya gitu. Kasusnya lumayan garingan ya. Anak merasa terabaikan banget gitu. Jadi anak juga tidak punya empati, simpati gitu juga. Akhirnya mereka antisosial juga gitu. Nggak punya apa-apa, tapi mereka aktif di sosmed, cuman untuk melihat sosmednya aja, tapi tidak berani memunculkan diri mereka. Nah ini adalah akibat, menurut saya ya, akibat pola asuh yang neglectful. Ya. Akhirnya anak-anak dengan pola asuh ini cenderung akan memiliki masalah dalam perkembangan pastinya emosional, sosial, kognitif. Itu udah pasti banget. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan kepada Mam Nisa bahwa gaya pengasuhan yang dirasa tepat ya untuk pola pengasuhan anak Gen Alpha. Nah, kira-kira apa Mam? Pastinya ya. Semua memang bisa, tapi yang kemungkinan untuk anak sekarang tuh lebih kepada otoritatif, lebih kepada yang pola demokrasi ya. Demokratif berarti kira-kira tuh anak lu sering diajak ngobrol, diajak bicara, diajak juga tahu dan apa ya, kita belajar juga orang tua tuh mengungkapkan perasaan kita. Jadi anak tahu perasaan. Gitu. Itu kalau kita antar jemput anak gitu ya. Anak kasih tahu bahwa itu tuh salah satu bukti perhatian kita.
kita bawa dia ke mall, itu kasih sayang kita. Kita men-spare waktu kita di tengah-tengah kita kesibukan kita ya. Kalaupun kita bekerja, kita juga untuk dia sekolah, untuk biaya dia makan, biaya dia beli mainan, itu kita harus ungkapkan. Ya, ada komunikasi dua arah. Jadi kita juga kasih anak berpikir, oh iya ya, kasihan ya mama, papa gitu udah kerja gitu. Oh, aku pijitin deh kayak gitu. Nanti ada timbul rasa anak tuh empati, simpati kepada kita gitu ya. Jadi dengan pola asuh anak-anak sekarang yang Mbak Nisa ya, itu lebih cocok pada otoritatif, yang demokratis. Kita sebagai orang tua menetapkan aturan yang jelas, tapi juga memberi arahan, juga memberi alasan dengan berbagai rules yang kita terapkan. Kita juga memberikan komunikasi dua arah gitu ya. Jadi anak-anak juga punya kesempatan nih ngambil keputusan yang berkaitan dengan kita. Kalau aku melakukan perilaku beberes kamar misalnya gitu ya, itu bagus nggak sih Ma? Oh bagus sekali gitu, kita kasih komplimen juga gitu. Jadi anak juga jadinya bisa lebih mandiri, lebih percaya diri dan bertanggung jawab gitu. Sudah terjawab ya Mam Nisa ya. Oke, lalu bagaimana sih pola asuh itu bisa mempengaruhi perilaku tantrum anak? Nah, kebetulan kemarin pas banget saya lagi membedah materi ini, saya menemukan penelitian studi kasus yang judulnya analisis pola asuh orang tua terhadap tantrum anak pada usia 4 sampai 6 tahun. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai pendekatan pola asuh orang tua mempengaruhi perilaku tantrum pada anak serta peran emosi orang tua dalam situasi tersebut. Nah, penelitian ini hasilnya adalah menunjukkan bahwa semua jenis pola asuh yang tadi yang 4 itu dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi tantrum. Tapi ada tapinya. Pola asuh otoriter yang ditandai dengan ketegasan tanpa disertai penjelasan yang jelas cenderung memicu reaksi emosional tantrum yang lebih sering dan intens. Nah, karena emosi orang tua memainkan dan memiliki peran penting dalam situasi emosional anak. Ketika orang tua nggak bisa mengontrol emosi mereka, udah pasti automatically anak juga cenderung merespon dengan tantrum yang lebih parah. Nah, perlu diingat bahwa kecenderungan anak usia dini adalah melihat dan meniru. Jadi saat orang tua beremosi negatif, wah cepet banget, automatically anak-anak pun akan lebih mudah untuk beremosi negatif. Nah, kayak gitu. Jadi, bagaimana pola asuh dapat mempengaruhi perilaku tantrum? Nah, ini dia. Kebetulan juga kejadian nih sama saya nih. Gitu ya. Anak saya yang usia 5,5 tahun. Yang kebetulan anaknya aktif, anaknya juga suka explore gitu ya. Waktu itu dia lagi manjat-manjat pinggiran anak tangga di rumah gitu ya. Oh sebentar, Mbak Dinda hilang nih. Mana nih? Nah, terus saya udah bilang nih, udah kasih tahu dia dengan nada ringan, nada lembut gitu deh, jangan manjat-manjat ya, ayo turun, hati-hati, itu kan saya dibilang gitu. 1 kali, 2 kali dia cuma jawab, oke mami, gitu ya. Tapi ternyata dia nggak beranjak juga dari anak tangga dan tetap di posisi di pinggir anak tangga. Nah, terus saya udah sibuk dengan lagi aktivitas sesuatu gitu ya, 5 menit kemudian bunyi kencang banget, gubrak gitu ya. Otomatis saya kaget dong, saya langsung hampirin anak saya ini dan nggak sengaja nada suara saya tuh langsung tuh ya, tinggi gitu. Ya Allah, itu kan tadi udah mami bilang jangan manjat-manjat jadi jatuh kan. Oh, nggak dengerin mami semua. Udah suaranya udah kaget. Udah tinggi gitu ya. Terus apa yang terjadi dong, Mami? Anak saya bukannya nangis, dia malah ikutan bernada suara tinggi. Ya Allah. Mami, kok gitu sih? Bilang
kan jadi kaget kalau mami marah-marah kayak gitu gitu. Dia kaget bukan karena jatuh dari tangga, dia malah kaget karena suara saya, ya Allah. Gimana tuh Mams ya? Aduh, sejenak saya lupa ya kalau memang seharusnya saya meregulasi dulu emosi saya dan juga emosi anak saya. Lupa tanyain gimana nih perasaan dia, gimana kondisi badannya, ada yang luka, ada yang aman kah atau aman gitu ya. Pokoknya saya udah keburu heboh, yang akhirnya saya menciptakan anak saya bereaksi lebih heboh daripada saya. Jadi kesimpulannya, Mam, pola asuh orang tua itu memang sangat berpengaruh ya terhadap perilaku anak, menjadi tantrum. Nah, yang utama karena disiplin orang tua tidak konsisten, terlalu banyak kritik, ya orang tua terlalu protektif, ya. Jadi bagaimana pola asuh itu mempengaruhi akhirnya karena ada pola perilaku orang tua yang tadi pola asuhnya protektif atau bahkan neglective ya, tidak perhatian sama sekali. Oke, orang tua kasih disiplin, tapi tidak konsisten, berubah-ubah misalnya gitu. Ya, oh, nah terus nggak dapat perhatian yang cukup dari orang tua. Lalu misalkan, mohon maaf ada permasalahan hubungan pernikahan orang tua gitu ya. Juga ada masalah emotional problem dari orang tua, hingga adanya persaingan dengan saudara, sibling rival. Nah, akhirnya pola asuh yang bisa mempengaruhi perilaku anak menjadi gitu. Nah, ini kita masuk ke topik terakhir. Kalau mau ada yang mau nanya, Mams, boleh ya. Sambil waktu kita tinggal, wow cepat sekali, tinggal 5 menit lagi. Ya Allah. Cepat sekali ya, Mbak Dinda. Selamat datang kembali, Oke. terlempar tadi ternyata. Mohon maaf ya sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita Oke. udah masuk topik terakhir ya tentang kemandirian anak usia dini. Ya, ini kemandirian itu adalah arti secara umum mandiri ya, bukan bank ya, bukan bank mandiri ya. Mandiri itu tidak tergantung pada siapa, ya mampu melakukan sendiri. Nah, kemandirian pada anak diperolehnya secara kumulatif, ya, berkala, ya, bertahap sesuai dengan masa perkembangan, di mana anak akan terus belajar bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi yang hadir di sekitarnya sehingga pada akhirnya dia akan mampu berpikir dan dalam hal ini kemandirian dalam anak usia dini itu ada secara emosional, secara intelektual dan juga secara sosial. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian anak ada faktor ya dan faktor internal. Dari faktor internal itu berasal dalam diri sendiri, yakni kesehatan fisik, jenis kelamin juga berpengaruh ya, lalu urutan kelahiran dan kecerdasan kognitif itu mempengaruhi juga ya. Biasanya kalau misalkan ya anak laki-laki biasanya kan lebih aktif ya dibandingkan perempuan ya. Nah biasanya nanti tumbuh kembangnya biasanya cenderungnya kalau dari teori cenderungnya nanti anak laki-laki yang memiliki sikap kemandirian yang lebih. Biasanya kalau anak perempuan karena dominannya dengan feminin, dengan manja gitu ya. Justru kalau ada orang tuanya, misalkan ya ada ibunya atau bapaknya, mereka akan lebih tidak mandiri ketimbang anak laki-laki. Ya, itu dari faktor internal. Lalu urutan kelahiran juga bisa tuh biasanya anak kedua atau anak tiga, anak bungsu gitu ya. Nah itu yang lebih mandiri justru ya daripada anak pertama yang lebih yang manja biasanya gitu ya. Lalu dari faktor eksternal, kemandirian itu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, cinta dan kasih sayang orang tua, lalu pastinya gaya pengasuhan. Ya. Nah, kenapa anak tuh penting banget untuk mandiri? Jelas, ya.
Karena dengan belajar mandiri dan kita memandirikan anak, automatically anak itu belajar tanggung jawab. Ya, dari cara ia mengambil keputusan, dia mengolah emosi, serta dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu udah pasti akan hubungannya ke emosional, ke intelektual dan sosial. Akhirnya dengan mandiri anak bisa mendapatkan 3 hal itu. Bisa belajar lebih baik lagi dalam emosional, intelektual, dan sosial yang baik. Bagaimana nih yang terakhir ya, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian? Nah, ternyata dari survei membuktikan ya 73,1% bahwa terdapat hubungan yang sangat tinggi antara pola asuh orang tua dengan kemandirian anak usia dini. Nah, karena pola asuh itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Ya, memang setiap keluarga biasanya pola asuhnya berbeda-beda ya terhadap anak masing-masing. Nah, cara orang tua mengasuh atau mendidik anak biasanya mempengaruhi perkembangan kemandirian anaknya itu. Orang tua yang terlalu banyak bilang jangan gitu ya, atau nggak boleh ini, nggak boleh itu ya kepada anak gitu tanpa disertai penjelasan yang rasional, itu bisa banget menghambat ya perkembangan kemandirian anak. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya, itu akan mendorong kelancaran perkembangan anak. Ya, demikian juga orang tua yang cenderung membanding-bandingkan. Makanya jangan ojo banding-banding kayak gitu ya. Banding-bandingkan anak satu dengan anak lainnya nih. Kalau si kakak tuh bisa, kok adik nggak bisa sih, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kemandirian anak. Jadi anak malah jadi nggak percaya diri gitu. Aduh, mama bilangnya kayak gitu ya. Berarti aku nggak bisa nih gitu ya. Lebih bisa kakak. Ya udahlah, kakak aja deh yang ngerjain deh. Aku santai aja deh gitu. Ya. Nah, pokoknya baik lagi kualitas hubungan ya, mau baik mau buruk antara orang tua dengan anak pastinya akan membuat suatu bonding ya. Eh, kualitas yang buruk misalnya, kualitas yang buruk anak dan orang tua pastinya akan menimbulkan masalah. Anak takut untuk mengutarakan kemauannya, bahkan cenderung menutup diri gitu ya dari orang tua. Dan penolakan orang tua terhadap anak juga bisa dilihat dari pola asuhnya. Bagaimana orang tua dan anak tuh bonding yang bagus, saling perhatian, saling peduli. Ya, bukan takut tapi anak sama kita justru respect, justru sayang, justru perhatian, saling beri eh, kenyamanan, saling memberikan cinta kasih ya, salim gitu ya. Eh, cipika cipeki gitu itu perlu saling lihat, itu juga perlu. Dan seorang anak ditentukan juga oleh faktor genetik, genetik dan lingkungan. Orang tua yang lingkungan yang pertama kali anak untuk memberikan kontribusi besar dalam bentuk kepribadian dan ya. Kira-kira seperti itu, Mams. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau sharing hal apa di luar topik juga boleh. Oke, sekarang masuk ke sharing session. Barangkali ada moms lagi yang mau sharing sama kita tentang kesulitan-kesulitan menjadi orang tua atau kendala-kendala yang pernah dihadapin, supaya mungkin orang tua yang belum pernah ngalamin hal serupa bisa belajar dari yang lebih berpengalaman duluan. Iya. Ayo Mams. Ya, Oke, itu ada Mams kita. Boleh, penting Mams juga langsung boleh. aja. Iya, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Elin. Ya, Mbak. Ya, jadi gini, saya mau nanya terkait yang melatih kemandirian. Kebetulan kan anak aku dua-duanya laki-laki ya. Melatih kemandirian anak laki-laki. Nah, kan ini kebetulan kan ayahnya kan eh, apa di luar ya, maksudnya di luar Jawa gitu loh,
nggak bersama, maksudnya nggak setiap hari selalu bersama sama anak-anak. Jadi kalau saya sih misalnya ya kayak dia main jauh-jauh, nah itu tuh saya masih belum ngebolehin, kayak jadi saya dari diri saya sendiri tuh ada rasa takut gimana gitu loh kalau dia main nggak didampingin gitu. Terus misalnya ke masjid gitu, saya juga belum bisa tuh ngelepas dia sendiri gitu. Sedangkan kalau saya lihat tetangga-tetangga nih kok kayaknya eh, gampang aja gitu udah anaknya pergi main kemana gitu. Nah, apalagi takutnya kadang di grup ibu-ibu tuh suka dulu tuh pernah ada yang nyariin anaknya gimana gitu. Apalagi kan berita-berita sekarang ya ada yang dari masjid nggak dia anaknya nggak pulang kayak gitu. Nah, padahal kan kalau tadi kan kemandirian anak laki-laki biasanya lebih gitu ya daripada anak perempuan. Nah, ini menurut Mbak Elin saya harusnya gimana gitu. Karena Ya. dari diri saya sendiri masih kayak belum masih takut gitu kayak ngelepas nih anak sendiri. Padahal anak saya yang pertama kan usianya udah 8,5 tahun gitu. Oh, 8,5 ya. Iya, jadi kalau ditanya kenapa nggak main gitu, nggak dibolehin sama mama. Ya sih memang sama saya nggak dibolehin gitu. Iya. Karena takut saya bilang sama anak ini, boleh main tapi kalau Mbak ikut ya, maksudnya Mbak yang jaga ikut gitu. Ya, ya. Gitu aja sih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tita. Ya memang bisa dirasakan sih ya, gitu. I can feel you Mbak Tita. Bagi suami dinas di ini ya, di luar gitu. Maksudnya di luar Jakarta ya. Memang semua keyakinan itu ada di perasaan dan di pikiran. Nah, itu dulu Mams ya. Kita itu apa yang kita rasakan, kita itu apa yang kita pikirkan. We are what we thought, we are what we feel gitu ya. Kalau cenderungannya perempuan itu memang dominan dengan hormonal ya. Kita mau menstruasi gitu ya. Pasti emosional up and down gitu ya. Ada melo, ada marah gitu, ada yang sensitif misalnya gitu ya. Jadi memang sepanjang hidup wanita itu dominannya dengan hormon. Itu satu perlu waspadai. Yang kedua, sebagai seorang ibu itu memang banyak sekali kecenderungan kekhawatiran. Bukan cuma anak, tapi juga masakan di rumah, tapi juga nanti cucian misalkan kayak gitu ya, cucian deh loh, misalkan kayak gitu ya, sendiri ya. Belum lagi nanti mbak gitu ya, mbak ART yang nggak betah misalnya kayak gitu yang, aduh drama ART mah lebih dari drakor lah ya, kira-kira seperti itu. Belum lagi nanti suami gitu ya. Nah, jadi sebagai apalagi ibu bekerja gitu ya, aduh ini anak gimana gitu. Waduh, I can feel you Mbak Dita, bener-bener bisa banget itu aku rasakan. Memang seperti itu. Makanya kenapa kita sebagai seorang ibu itu sebagai seorang wanita itu bisa dikategorikan sebagai multi talented. Karena memang penelitian dan survei membuktikan bahwa wanita itu bisa memiliki pemikiran lebih dari 10 dalam satu hari. Kalau laki-laki itu maksimal 5. Ini kita secara umumnya dulu, sharing secara umumnya dulu ya Mbak Tita ya. Jadi kita apa yang kita rasakan, kita apa yang kita pikirkan. Memang cenderungnya memang ibu-ibu kekhawatiran banyak. Nah, tapi kita harus bisa memberikan bagaimana nih kita supaya anak satu mandiri gitu ya. Kita kasih dulu anak kepercayaan. Kita kasih kepercayaan yang tadi saya bilang tega nggak tega, kita harus tega gitu kan ya. Supaya anak juga nanti jadi tumbuhnya percaya diri gitu. Sebenarnya dia juga mungkin masih umur segini dia bilang kenapa nggak boleh main, nggak boleh sama mama. Mesti anak segini mesti nggak ada malu. Nanti kalau lama-lama dia istilahnya Mbak Dita belum bisa lepas, nanti dia akan memiliki masanya dia malu, dia mengutarakan nggak boleh sama mama dan gitu. Nanti akhirnya dia nggak senang, ada perasaan nggak senang karena dilarang. Nah caranya mungkin ya Mbak Tita harus juga negain dulu hatinya, ya. Eh, kasih dulu treatment misalnya gini. Untuk dia pergi jauh, dia main jauh hanya misalnya 1 jam. Dalam 1 jam berhasil, dalam 1 hari, oke 2 hari, 3 hari, seminggu.
seminggu, sebulan. Itu dalam kurun waktu yang masih sama, yang konsisten ya Mbak ya. Yang tadi saya bilang semuanya anak itu harus ada konsistensi, belajar konsekuensi, belajar compromise gitu ya. Itu dikasih dulu satu satu waktu yang dia misalkan ke masjid 1/2 jam sampai 1 jam, tapi langsung pulang. Itu coba 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu gitu ya. Nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan aman. Berarti dia bisa ditambahin lagi, dia keluar ke masjid atau dia keluar main, tambahin waktunya. Itu ke masjid 1 jam, misalnya 1/2 jam lah ya, gitu. Untuk main, coba 1/2 jam dulu, mbaknya ntar lepas dulu, 1/2 jam balik ya, misalkan jam segini main jam habis asar ya, jam 4 sampai 4:30 ya balik nanti. Tuh, itu kan ada juga pola disiplin dan juga kita kan mau yang otoritatif ya, yang demokratif. Jadi anak juga punya bisa memutuskan sendiri, bisa membuat akhirnya dia tahu nih konsekuensinya. Nanti 1/2 jam kasih 1 jam. Kalau udah kasih 1 jam, udah cukup dulu. Misalkan maksimalnya Mbak Dita mau ngasih berapa nih, berapa waktu. Tapi itu dikonsekuensikan dulu ya Mbak ya, waktunya. 1 hari, 2 hari dikasih berkala dan bertahap. Seperti itu kira-kira Mbak. Nah nanti akhirnya Mbak Dita bisa untuk istilahnya bisa lebih legowo, lebih lapang. Gitu. Tapi menerapkannya memang harus bertahap. Ya. Dan juga memang jangan diberatkan. Semakin diberatkan, semakin nggak bisa lepas Mbak. Gitu. Kasihan nanti kan anak juga tumbuh semakin besar ya, usianya juga dia akan semakin banyak kenal orang, punya teman lebih banyak circle-nya. Nah, Mbak Tita juga harus bisa memberi kepercayaan pada anak. Caranya tadi berkala seperti itu, Mbak. Gimana Mbak Tita? Terus Kira-kira kira-kira umur berapa tuh mulai dikasih, maksudnya kan tadi saya harus menegain gitu ya. Jadi kayak harus tega nih. Nah, itu tuh kira-kira umur berapa ya? ya memang dari umur sedini mungkin. Oh, Ya. dari kayak umur 5 tahun gitu udah ini gitu. Betul, nah seumur Rendra itu perlu, sudah harus. Seperti Iya. nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya tapi bukan berarti yang tadi, yang tega jadi neglectful, enggak. Tetap pola asuh yang otoritatif, yang demokratif, bukan berarti kita cuekin, kita abaikan, bukan, tapi tetap yang kita pantau. Yang tetap kita kasih konsekuensi, yang tetap kita arahkan. Itu kasih tanggung jawab yang memang sesuai dengan usianya, ya. Kasih pengertian yang memang sesuai dengan bahasanya dia, komunikasi yang memang sesuai dengan apa dia punya vocabulary-nya gitu ya. Juga misalnya perilakunya mau diterapkan ke kakaknya ya pastinya agak berbeda sedikit gitu loh Mbak dengan adiknya gitu loh Mbak kayak gitu. Kira-kira gitu Mbak Dita. Oke, makasih Mbak Elit. Sama-sama. Ini ada pertanyaan nih Mbak Ica. Pertanyaannya mungkin lebih ke cara menyikapi saat anak tantrum katanya, Mams. Kalau aku mungkin bisa tenang menghadapi anak yang lagi tantrum, tapi ketika ayahnya dengan ayahnya, justru ayahnya malah ikut tantrum ketika anaknya tantrum. Oh, Jadi sering banget katanya eh, akhirnya si ibu bilang ke anaknya kalau sama ayah akhirnya kalau berujung anaknya bilang ayah nggak ngertiin aku, jadi si ibu berusaha jelasin ke anaknya kalau misalkan sama ayah jangan suka ngambek-ngambek, gimana solusi dari Mbak El. ya, Mbak Ica boleh kalau mau open cam, mau langsung ngomong. Iya, ini anaknya baru bangun lah, agak rewel juga. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi iya gimana nih? Soalnya kalau dia kan suka apa ya? Mungkin cari perhatian kali ya sama papanya. Jadi sukanya ngambek gitu biar diperhatiin mungkin. Oh iya, ya, ya, oke. Jadi kalau ke papanya lebih 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 banyak ngambeknya gitu kali ya Mbak Ica. Iya, eh, gitu. Katakan mungkin jarang ketemu ya. Nah, Iya. pas ketemunya pengennya tuh ya mungkin aku maunya disayang-sayang nih gitu atau apa gitu kan. Nah, Iya. terus tiba-tiba kalau ngambek karena nggak sesuai keinginannya, saya papanya
juga ikutan ini ngambek. Ya Nah, mungkin ini karena itu ya, Mams, karena apa namanya tadi yang udah disampaikan sama Mams Herlin, kalau misalkan anak itu critical thinkingnya itu jadi lebih cerdas dibanding orang tuanya, jadi dia mencari cara nih gimana biar bisa dapat perhatian dari kedua orang tuanya. iya, tapi suka banget tuh dia bilang, nggak bisa ngertiin aku, guys. Jadi kayak sosok mamanya itu yang lebih bisa ngertiin dia gitu maksudnya. Iya. Jadi gimana Nah, caranya supaya berarti dua memang dua belah pihak ini saling ini ya. lah. Maksudnya Mohon maaf ini akhirnya yang mesti diedukasi adalah papanya dulu kayaknya. itu kayak gue supaya bisa menyampaikan. Nanti papanya aja ya, nanti ikut webinar. Mohon maaf. Ya memang Kasihan. kayak itu tadi ya, memang tugas seorang ibu tuh yang saya bilang tadi, bukan buat anak aja, tapi juga buat pasangan ya. Terus lagi fokusnya juga ke rumah tangga. Sementara kadang fokus untuk diri sendiri dilupakan sejenak atau terlupakan atau terabaikan bahkan, aduh jangan seperti itu. Ya emang gini aja, misalkan anaknya lagi ngambek, langsung ditarik aja mungkin ya. Dialihkan atau diajak atau dipindahkan yang tadi saya bilang itu, dicari tempat yang memang bisa membuat dia tenang. Atau langsung digendong, yuk ikut yuk, kita keluar dulu yuk, gitu, bujuk aja gitu. Bikin apa gitu. Udah sekarang, nah terus abis itu kalau anak udah mulai tenang baru dikasih tahu. Kalau papa ngambek ya udah, kamu jangan ikutan ngambek. Nanti dua-duanya ngambek, kasihan dong mama nggak ada yang sayang, misalnya kayak gitu. Gitu. Mbak Ica juga harus bisa lebih mengutarakan perasaan Mbak Ica gitu loh. Ingat jangan Iya. jangan juga dalam kondisi yang kebawa emosional tadi ya, yang tadi udah aku jelas. Ah, Jadi emang ya udah, atau mungkin misalkan gini, kan pasti Mbak Ica sudah hafal nih ya. Kira-kira nih apa penyebab saling baperan nih berdua nih gitu ya. Nah, kira-kira sudah ada mau arah ke sana, langsung aja Mbak Ica ambil aja ya gitu. Langsung dipindahin atau bapaknya langsung iya. dipindahin. Udah di ini udah dipisahin ini. Ayo Hmm. sebentar. Mama lagi ngomong sebentar ya. Oh, ya. Iya nih dia lagi rewel. Jadi udah dipisahin terus pasti dia kayak tanya gitu. Mama kok papa nggak ngertiin aku sih kayak gitu. Nah itu aku jelasinnya ya maka papa kan nggak suka kalau misalnya dia ngambek-ngambek gitu ngomong karena dia suka kayak ngomong ngancem gitu misalnya. Oh papa kalau misalnya nggak ini berarti papa nggak sayang aku ya kalah gitu. Jadi dia juga ada kata-kata yang kayak bikin gak nyaman didengar gitu sama papanya. Jadi dia Gitu kan ya memang. saling ini nggak usah jangan ngomong kayak gitu udah berkali-kali sih ngejelasin itu. Ya anak kata papanya kamu nih cewek banget ya katanya. Mamanya Iya. jarang ngambek gitu. Memang mamanya jarang ngambek makanya Iya. kalian dapet anak ceweknya bilang cewek banget ini mah tukang ngambek. Bapaknya juga suka iseng ya. Nah ya papanya emang juga kadang suka iseng. Jadi seneng Iseng gitu ya karena kalau iseng anaknya lihat ngambek. reaksi Ya Allah. Terus reaksi reaksi dia rewelnya itu tapi ujung-ujungnya kalau udah rewel beneran pusing juga gitu. ya ya memang ya susah gampang ya jadinya ya. Iya kan jadi posisi mamanya jadi serba salah. Niatnya cuma mau bercanda terus ujung-ujungnya malah jadi saling marahan gitu malah kalau marahnya suka lama kalau yang ini yang si kecil ini Oh gitu. ya Iya iya iya. Nah, kayak masih ini diinget-inget sebelnya gitu. mungkin Ananda nih harus belajar untuk meregulasi emosi ya. Tadi aku udah jelas. Iya, oh, regulasi emosinya itu ya mbak ya. Regulasi emosinya. Jadi masih mau marah itu namanya marah loh. Kalau marah begini berarti nggak bagus. Nanti bisa pusing, bisa jadi lemas, misalnya kayak gitu. Jadi Mbak Ica juga harus belajar untuk menjelaskan secara spesifik nih ya kepada Ananda gitu ya bahwa ya ini kalau yang begini namanya nangis, yang ini tapi nangisnya harus yang biasa aja. Mama kasih waktu ya 5 menit, misalnya kayak gitu ya. Mama kasih waktu nih nggak lama-lama nih gitu, misalnya kayak gitu. Hilang ada ya. Nah Oke. juga kalau ngambek juga ya udah jangan lama-lama, nanti nggak enak.
apalagi sampai seharian kayak gitu kan. Tapi untuk semuanya harus ada pembelajaran bagaimana dia meregulasi emosionalnya dia. Jadi dia tahu nih kapan dia harus marah, kapan dia harus tenang, kapan dia harus bisa tidak nangis. Ya itu harus ada pembelajarannya sendiri tuh Mbak. Mbak. Ya. Ah, Ya nanti kita bahas lagi ya, deh. kita bahas. Oke. Iya. Oke, Mbak Dela ada yang mau ditanya nggak nih Mbak Dela? Lagi masih ini ya Mbak Ica ya, adiknya Mbak Ica. Kayaknya masih di SCD sih, rame kan. Mbak Nisa udah ada yang mau ditanya lagi? Kalau sudah kita mengakhiri webinar ini, kira-kira gimana Mbak Nisa? Sudah jelas penjelasannya tadi? Ya, sudah cukup jelas dan sudah cukup dimengerti dan paham akan kedepannya lagi nanti untuk dipraktekkan. Ya. Memang nggak bisa instan ya namanya anak. Ingat mesti anak usia begini. Mbak Nisa anaknya umur berapa? Umur 8 sama 10. Iya masih masuk lah ya kategori yang golden age. Laki perempuan Mbak? Iya. Udah sepasang. Laki udah sepasang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi lumayan ya itu ya usia lumayan. Ya, betul. Lumayan kodak-kodak ya 8 tahunan. Lumayan melatih kemandirian, melatih emosionalnya gitu ya. Kalau intelijensi ya mungkin kebantu ya dari sekolah ya, tapi kalau secara psikis, secara emosional, faktor-faktor mental ya itu ya balik lagi ya kita sebagai orang tua lah ya. Iya, betul. Ya gitu. Mbak Ami udah oke kondisi Mbak di sana Mbak, udah bisa tangani kah? Mbak Ami lagi sibuk juga ini di sana. Oke, Mams, kira-kira. Oke. Alhamdulillah bisa banyak ya tahu ya kita ya. Tentang anak ternyata ya ada triknya ya. Iya, betul. Ya insya Allah nanti kalau ada ini lagi bisa di next webinar ya. Untuk para moms yang semangat-semangat ini untuk sharing dan menuntut ilmu nanti kalau insya Allah ada webinar lagi cukup membayar 50%-nya saja dari harga. Karena saya senang sekali para moms ini sangat semangat ya untuk mengupgrade diri sendiri dan juga pasti nanti bermanfaat buat anak-anak dan keluarga ya. Oke, kita open mic ya moms. Open cam. Kita foto bareng. Kita open kamera dulu. Boleh kalau mau foto bareng. Yang bisa off cam silakan. Ya. Hai Adek. Ya kenapa? Mengambek dia mengambek. Ngambek. Mbak Mi mau ikut foto nggak Mbak Mi? Oke. Sabar. Moms Ami mau ikut foto bersama? Ya, aku enggak ya, maaf. Iya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa yang nggak bisa. Semuanya smile, give the best pose. 1, 2, 3. Ya lagi. Ada tip. Banyak yang mental nih hari ini. 4 orang nggak ada tadi. Mbak Vika berapa kali mental tuh ya? Iya. Tadi mohon maaf ya. Masuk bacain atau gimana Mbak? Gimana? Iya, yang nggak join telat apa gimana Mbak? Yang nggak join. Yang nggak join. Yang nggak join. Yang nggak join. Nggak ada kabar 4 orang. Oh. Iya. Yang ikut grup tadi juga cuma sedikit gitu. Iya. Yes. Kira-kira masih ada yang mau di-sharing? Terima kasih semuanya untuk hari ini. Semangat sekali. Terima kasih. Ya. Semoga bisa semua infonya. Oke, Mbak Dinda silakan ditutup. Oke, terima kasih untuk penyampaian materinya Moms Herlin dan sharing session dari moms yang hadir di sini.
kita semua udah punya gambaran gimana pola asuh yang tepat, cara menghadapi anak ketika tantrum, dan bagaimana menanamkan kemandirian pada anak sejak dini. Oke, alhamdulillah webinar hari ini selesai dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah juga para moms antusias dan semangatnya terus belajar itu terus mengupgrade diri, mengupgrade ilmu untuk sebagai perannya menjadi orang tua gitu. Semoga ilmu yang hari ini kita dapat bisa kita terapkan dengan tepat dan bijaksana. Kesimpulan dari webinar hari ini, bagaimana baiknya pola asuh orang tua yang terbaik, tentunya memilih pola asuh yang tepat juga, dan untuk mencegah anak berperilaku tantrum sehingga bisa menciptakan pribadi anak yang mandiri. Oke, sekian webinar hari ini saya tutup. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dengan materi yang tentunya tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa, Mbak Tita, Mbak Ica, Mbak Ami, Terima kasih para moms. Kakak Asya, Papi, semua terima kasih. Semuanya. Sehat selalu, semangat ya, sehat mental, bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.